لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Maka kita yang bisa hadir di masjid pada maghrib kali ini, Allah berikan dua kenikmatan tersebut dan dua-duanya bisa kita optimalkan. Kita sehat, kita punya waktu luang sehingga kita bisa duduk di sini thalabul ilmi. Ada orang yang diberikan kesehatan tapi nggak punya waktu untuk belajar. Ada orang yang diberikan waktu tetapi dalam kondisi sedang tidak sehat. Nah, di antaranya kita lihat beberapa guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, kiai kita, ada yang sakit. Ustadz Mulyono sakit, Ustadz Supandi sakit, Pak Mansur sakit ya Ustadz ya. Maka kita doakan kepada Allah semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas muzibal ba's ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wasayil asqam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya kelak hingga akhir zaman, dan insyaallah termasuk kita semua di dalamnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya mengangkat tema tentang kemenangan kaum yang beriman. Kenapa saya angkat tema ini? Ini menjadi tema perpisahan yang sengaja saya angkat. Perpisahan karena saya enggak lagi di Lamongan, tapi bukan berarti saya mau mati, enggak. Saya masih hidup, cuman udah enggak tinggal lagi di Lamongan. Maka tema ini saya angkat menjadi pecutan, menjadi cambukan semangat supaya Bapak Ibu tetap semangat menjadi da'i, menjadi orang yang menyeru kepada kebaikan. Kalau memang Ustadz saya tidak bisa menjadi da'i, maka usahakan jadi mad'u yang kafah. Terkadang jangankan menjadi da'i, orang yang menyeru, menjadi mad'u, orang yang diseru saja sulit. Bapak Ibu, jadi Ustadz itu dalam pandangan sebagian orang enak, tapi harus berilmu. Tapi ada yang jauh lebih sulit daripada menjadi Ustadz, yaitu menjadi penyimak ilmu. Itu berat sekali rasanya. Makanya kita akan lihat orang-orang yang betah duduk di masjid, belajar, itu tuh kenikmatan yang luar biasa. Karena ada orang itu yang memang kewajibannya dia sholat saja, selesai itu kewajiban berikutnya menuntut ilmu, itu ditinggalkan. Padahal kita tahu kan, hadis Nabi SAW, talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin. Yang namanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kita maghrib itu sholat wajib, menuntut ilmu pun wajib. Hanya saja untuk menjadi orang yang diseru kepada kebaikan ini pun berat sekali. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya sangat salut kepada kita yang menghilangkan sifat-sifat egois, sifat-sifat selfish, sifat-sifat menganggap wah nggak penting belajar dan sebagainya, saya pulang aja. Bapak Ibu bisa mengalahkan itu kenikmatan yang luar biasa. Karena nggak semua orang bisa melunakkan hatinya untuk belajar, itu nggak semua orang bisa. Orang-orang yang bisa meluangkan waktunya, melunakkan hatinya untuk duduk di sini belajar, itu orang-orang yang luar biasa, yang memang mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi ahli ilmu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya doakan semoga jamaah Al-Azhar yang ahli ilmu ini semua diangkat derajatnya oleh Allah di hari akhirat nanti. Kemudian kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita dengan ilmu di dalam surganya nanti. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara ciri orang yang beriman yang pertama itu adalah hidup di atas dunia ini dia menganggap nggak penting. Sebagaimana hadis Nabi SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min, dunia itu bagaikan penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir. Tapi bagi orang yang kafir itu dunia menjadi tujuan. Ada sebuah slogan bagi kaum milenial itu namanya YOLO. YOLO, bacanya YOLO. Itu artinya you only live once. Kamu cuma hidup satu kali saja. Maka diajarkan menikmati hidup, mencintai hidup, gaya hidup hedonisme, foya-foya, senang-senang.
melakukan kemaksiatan sepuas-puasnya karena menganggap hidupnya cuma sekali saja. Tiba-tiba datang kematian baru kaget. Makanya orang-orang beriman itu harusnya hidup di atas dunia ini susah, gelisah, karena pada dasarnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda yang kedua, kalau kita ini menjadi orang yang beriman atau tidak beriman, cinta kepada dunia atau tidak cinta kepada dunia, kata Ali bin Abi Thalib adalah, ini enak Bapak Ibu, diingat-ingat. Ali mengatakan seperti ini. Kalau kamu kepingin tahu kamu cinta dunia atau cinta akhirat, adalah caranya gampang. Datang orang ke rumahmu, kemudian dia meminta hartamu, dan engkau senang karena dia meminta hartamu, maka engkau adalah ahli akhirat. Orang yang cinta kepada Allah. Tetapi kalau orang datang ke rumahmu, kemudian dia ingin mengambil hartamu dan engkau berat sekali untuk memberikannya, maka engkau termasuk ahli dunia. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini menjadi pertanda secinta apa kita kepada dunia, sesuka apa kita kepada dunia, sampai-sampai dimintain sedekah saja untuk membantu infak di jalan Allah, itu berat sekali. Makanya orang-orang yang bisa mengeluarkan hartanya itu orang-orang yang luar biasa. Nah, di antara ciri orang yang beriman, di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallahu, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita bergetar ketika mendengar nama Allah, dibacakan ayat suci, mendengar azan, itu benar-benar level orang yang beriman. Tapi nanti di atas level orang yang beriman itu ada orang yang ihsan. Islam, iman, ihsan. Semua kita Islam, belum tentu beriman. Semua kita beriman, tapi belum tentu semuanya sampai ke tahap ihsan. Kemarin saya baru bahas masalah ini dengan adik-adik remaja masjid. Itu masuk di HPT, muqaddimahnya. Itu kita bahas. Saya bilang hadis masalah di muqaddimah itu hadis Jibril datang kepada Nabi, memberitahukan tentang Islam, iman, dan ihsan. Kita semuanya insya Allah udah Islam. Beriman proses. Tapi menuju ihsan itu paling berat. Karena ihsan itu kondisinya adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, engkau sangat yakin bahwa Allah sedang melihatmu. Dan saya bilang langsung kepada adik-adik itu, kita belum nyampe level ini. Karena kalau orang sudah nyampe di level ihsan ini, Bapak Ibu, itu udah gak berani lagi berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah melihat dia. Tapi kalau kita masih berani berbuat maksiat hari ini, maka kita belum nyampe ke tahap ihsan. Berat sekali tahap ihsan itu. Itu udah level paling tinggi. Jadi setiap langkahnya itu Allah, langkah berikutnya Allah, 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 dan Allah. Sehingga tidak lagi kecolongan untuk melakukan kemaksiatan. Itu tingkat ihsan. Makanya kita bisa beriman, bisa berislam saja itu luar biasa. Sekarang ngaji keluar gak ada yang menjamin apakah ngajinya itu nangkap di kepala atau ketika keluar itu kembali maksiat kepada Allah. Kemudian di dalam Quran surah Al-Mu'minun, nah ini yang paling sering lengkap di sini. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu sungguh dia benar-benar beruntung. Cirinya apa? Yang pertama, salatihim khasyi'un. Salatnya khusyuk. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, level kekhusyukan salat kita itu beda-beda. Dan saya akan mengatakan semua sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahalanya sesuai dengan nilai kekhusyukan kita kepada Allah. Gak ada sholat yang gak diterima, itu gak ada. Diterima oleh Allah. Walaupun nanti begitu takbir Allah Akbar pikirannya udah kemana-mana, itu Allah tetap akan menerima, tapi sesuai dengan level khusyuk kita. Semakin bagus khusyuk kita kepada Allah, maka semakin banyak pahala dari sholat kita akan diangkat oleh Allah. Semakin sedikit khusyuk kita kepada Allah, ya udah segitu doang pahalanya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini enggak saya bahas lagi karena kita sudah sering berbicara masalah ini. Kemudian di ayat yang ke-8, walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang-orang yang kalau diberikan amanah, kemudian orang-orang yang kalau dia berjanji dia akan menepatinya. Ini bahaya kalau kita menjadi orang-orang munafik.
Kamis kemarin saya sudah bahas, bentar lagi kita mau pilkada, maka kita harap kepada Allah semoga pemimpin kita bukan pemimpin yang khianat, pemimpin yang menyia-nyiakan amanah dan sebagainya. Kemudian walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ini dipertegas oleh Allah di ayat 9 dari poin yang pertama, ciri orang yang beriman yaitu orang yang sholatnya khusyuk. Karena ada orang yang sholatnya khusyuk tapi sulit sekali untuk berjamaah. Ketika dia disuruh berjamaah itu berat sekali. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada enggak ibu-ibu yang masih muda? Ibu-ibu enggak ada yang muda ya, tua semua. Calon ibu-ibu. Kan ada nasihat itu ya, katanya kalau yang belum nikah, ibu-ibu yang belum nikah, calon ibu-ibu yang belum nikah, atau ibu-ibu yang mau nikah lagi nggak apa-apa juga. Itu kan katanya gini, kalau seandainya mau nyari calon suami, di antara nasihat para ulama, itu kalau mau nyari calon suami, maka carilah ketika subuh di shaf pertama. Maka bagi calon ibu-ibu yang mau nikah, atau ibu-ibu yang mau nikah lagi, itu nanti lihat calon suami di shaf pertama. Lah masalahnya satu, sekarang yang isi shaf pertama siapa? Bapak-bapak semua. Dan bapak-bapak yang masih punya istri. Akhirnya kita bingung, ini gimana caranya yang muda menjaga sholatnya, kemudian yang muda itu rajin ke masjid, qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya itu benar-benar terikat kepada masjid, itu berat. Makanya ketika ada nasihat seperti ini, banyak perempuan yang gak terima, Ustadz gimana caranya mau cari calon suami yang berada di shaf pertama, sedangkan isi shaf pertama itu bapak-bapak semua, ntar dibilang pelakor lagi. Nah ini menjadi kendala. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini ibu-ibu saya bilang, jangan bangga kalau suaminya sholat di rumah. Apalagi istilahnya, alhamdulillah Ustadz suami saya sholat di rumah, kita berjamaah berdua, habis sholat saya cium tangannya dan sebagainya. Jangan bangga. Bangga itu kalau setiap azan sholat wajib, suaminya pergi ke masjid. Jangan kebalik. Nah, makanya berangkat ke masjid orang-orang yang menjaga sholatnya. Kemudian, ulaika humul warithun. Ciri orang yang beriman ini maka Allah akan berikan kepada mereka warisan. Warisannya berupa apa? Firdaus, surga Firdaus. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah ini dia poin pembahasan kita. Ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah lantas kita langsung akan bisa mendapatkan surga? Ternyata enggak. Di sini Allah mengatakan, "Amahsibatum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian bisa masuk ke dalam surga? Kalian langsung bisa mikir masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, padahal kalian belum merasakan apa yang dirasa oleh kaum sebelum kalian. Apa yang mereka rasakan? Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa yang namanya ujian, cobaan yang sangat berat, ditimpa kemudian kemusnahan harta benda, penyakit, kemudian ancaman musuh dan sebagainya, sehingga mereka berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya iman tapi belum diuji oleh Allah, jangan sombong. Iman yang benar-benar iman itu kalau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru level iman yang benar-benar iman. Tapi kalau hidup kita lancar terus, gak ada masalah sama sekali, itu bukan iman. Itu diberikan oleh Allah kenikmatan seperti itu, kadang-kadang kita lupa. Tapi kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah tiba-tiba diuji, itu baru benar-benar iman. Makanya kalau kita selama ini, Ustadz hidup saya kok enak-enak aja, berarti belum beriman. Beriman itu ketika levelnya sudah benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang akan kita pegang. Sesungguhnya pertolongan Allah, janji kemenangan dari Allah itu benar-benar amat dekat. Kita ambil contoh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam Quran surah As-Saff ayat 9, ketika beliau ingin menyebarkan agama Islam di atas agama yang lain, walau karihal musyrikun, itu orang musyrik benci sekali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang maksum, manusia yang sempurna akhlaknya dan sebagainya, tapi sangat dibenci oleh orang-orang yang benci kepada agama Islam. Maka ketika Nabi berdakwah itu beliau kita kenal sejarahnya, ada dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada dakwah secara terang-terangan. Ketika beliau dakwah secara sembunyi-sembunyi berdasarkan hadis, berdasarkan firman Allah ini, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir dan sebagainya. Ini dakwahnya masih diam-diam. Padahal Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, padahal dakwah Nabi itu dakwah kebenaran tapi masih dilakukan diam-diam. Ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selesai beliau melaksanakan dakwah secara diam-diam, mulai agak kuat, Allah perintahkan dakwah secara terang-terangan. Di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'marun wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampailah Muhammad secara terang-terangan,
Segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Udah mulai berani. Tapi ternyata yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwahnya semakin kencang, beliau tersakiti. Orang-orang Muslim pada saat itu tersakiti sampai mereka ada yang hijrah ke Habasyah. Kemudian ada dakwah Nabi ke Taif. Ini kita kemarin udah cerita bagaimana Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah. Kemudian kita lihat rencana pembunuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kabilah ngirim anak muda untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Bani Hashim itu tidak bisa menuntut balik wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bisa dikirim untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuai dengan tema kita, ternyata ketika Nabi menjalankan dakwah ini, beliau nggak langsung menang. Itu beliau sakit dulu. Beliau merasakan perih dulu, beliau merasakan gak enak terlebih dahulu, baru nanti Allah janjikan kemenangan, baru nanti diperkenankan oleh Allah kemenangannya berupa Fathu Makkah. Pembebasan kota Mekah ini, kemudian berhala-berhala yang ada di sekitar ini, nah ini berhala-berhala ini kemudian dihancurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, termasuk yang ada di dalam Ka'bah. Artinya itu Nabi merasakan sakit terlebih dahulu baru menang. Nggak ada orang itu yang langsung menang, yang langsung dia hebat, itu nggak ada. Kita itu semuanya harus merasakan sakit dahulu baru bisa menang. Kemudian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka dari perjalanan kasus Nabi ini kita akan merasakan pertolongan dari Allah itu sangat-sangat nyata. Dan Allah sudah berjanji pasti akan memenangkan kita orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kata Allah, kami pasti akan menolong rasul-rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi atau pada hari kiamat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam dakwah itu pasti ada rintangan. Maka saya sering menyampaikan ke adik-adik yang muda itu, saya selalu bilang, jalan dakwah itu berat. Jalan dakwah itu banyak rintangan. Kalau mau yang enak itu namanya jalan-jalan. Jalan dakwah itu berat. Kalau mau enak namanya jalan-jalan. Jalan dakwah itu berat. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah beli dari orang yang beriman harta dan juga jiwanya. Diganti oleh Allah wa anna lahumul jannah, diganti dengan surga. Kalau seandainya perjuangan itu enak, setiap kita beriman berjuang dan berjuangnya itu enak, hadiahnya bukan surga, hadiahnya itu rice cooker, payung, dapat kupon berhadiah gitu, itu hadiahnya seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang benar berjuang di dalam dakwah, ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Contohnya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi Yahya alaihissalam. Bapak Ibu, Nabi Yahya punya ayah namanya siapa? Namanya Zakaria. Nabi Yahya itu namanya seperti Nabi Muhammad. Nama pertama yang belum ada nama sebelum beliau, sebelum Nabi Muhammad itu tidak ada orang-orang yang bernama Muhammad. Nabi Yahya juga gitu. Sebelum beliau tidak ada orang-orang yang bernama Yahya. Nabi Yahya ini kisahnya sedih dalam perjuangan dakwah beliau bersama ayahnya Nabi Zakaria itu. Ketika berdakwah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ditolak sama kaumnya di Yerusalem, di Palestina. Dan kasusnya itu terjadi ketika raja Palestina pada saat itu, raja Yahudi yang bernama Heroda itu atau Herodes, ada yang bernama nyebutnya Herodia, ketika dia punya istri, tapi istrinya ini kalau istri kedua setelah istrinya meninggal, kemudian nikah lagi, istrinya istri apa namanya? Istri tiri. Bukan istri tiri, pokoknya istri yang kedua lah. Istri yang keduanya ini punya anak, jadi otomatis anak dari istri keduanya ini atau istri keselanjutnya ini, nggak tahu kita istri keberapa, itu adalah anak tirinya raja tadi. Dan raja ini tiba-tiba tertarik sama anak tirinya. Anak tirinya itu cantik. Di dalam cerita itu diceritakan anak tirinya itu
pernah datang ke istana, dia pakai baju tembus pandang. Baju tembus pandang, dia datang sampai rajanya itu suka sama anak tirinya. Maka dia mengumumkan kepada rakyatnya, dia ingin menikahi anak tirinya. Dan pada saat itu yang berdakwah Nabi Yahya sama Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mengajarkan tentang Taurat. Dia mengatakan hukum di dalam Taurat tidak mengizinkan seorang ayah tiri menikahi anak tirinya. Anak tiri dan ayah tiri sama-sama ngebet. Anak tiri kepingin nikah sama ayah tirinya kepingin nikah sama anak tirinya. Akhirnya dua-duanya memaksa ingin tetap menikah karena nggak suka dengan Nabi Yahya, maka diperintahkanlah untuk mengejar dan membunuh Nabi Yahya. Dan kita tahu menyedihkannya kisah Nabi Yahya adalah beliau dibunuh dengan cara, mohon maaf, dimutilasi tubuhnya, dipotong tubuhnya oleh kaumnya sendiri. Begitu beratnya dakwah. Setelah Nabi Yahya meninggal, tinggal Nabi Zakaria. Nabi Zakaria merasa sedih. Setelah anaknya meninggal, Nabi Zakaria pun diburu untuk dibunuh sama kaumnya sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan? Oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan lari, diselamatkan, masuk ke dalam hutan. Mukjizat oleh Allah, Nabi Zakaria disembunyikan di dalam sebuah pohon, masuk ke dalam sebuah pohon. Tapi ternyata ketika dikejar oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka merasa ini pakai sihir. Maka mereka menebang setiap pohon yang ada, sampai-sampai ada satu pohon yang ditebang mengeluarkan darah. Dan disitulah Nabi Zakaria sembunyi. Itu beratnya dakwah. Nabi saja itu dikejar, dibunuh. Kalau kita merasa dakwah kita sekarang enak-enak aja, nggak bisa. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau itu bukan berdakwah kepada orang di luar Islam, kepada yang sesama Islam aja sampai dibilang kiai kafir, itu menunjukkan beratnya dakwah. Makanya Bapak Ibu, saya ternyata hati saya jujur, berat sekali saya masih pulang ke Aceh itu. Beratnya kenapa? Takut saya dikejar sama orang Aceh itu. Masjid Muhammadiyah Birin itu 3 kali dibakar, dirobohkan itu. Gara-gara nggak diterima di sana. Di sana itu kalau di Aceh itu kalau udah sebut Muhammadiyah garis miring Wahabi. Padahal kita selalu sudah mengatakan Muhammadiyah sama Wahabi itu jauh, nggak ada hubungannya sama sekali. Genealoginya itu jauh, tapi tetap nggak percaya. Makanya masjidnya itu sampai dirobohkan berkali-kali. Makanya ketika saya wawancara masuk ke kampus itu ditanya, siap nggak pulang lagi ke Aceh? Ya udah, daripada nggak keterima saya bilang siap aja. Makanya bentar lagi pulang, siap-siap. Jihadnya bi amwalikum wa anfusikum, siap-siap dikejar sama orang. Nah makanya di dalam dakwah itu berat. Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwahnya itu kepada orang Islam sendiri tapi masih dibenci. Kemudian Nabi Yahya itu ternyata dikejar oleh kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pelajaran sederhana saja. Di dalam Quran surah Asy-Syu'ara ini menceritakan ketika Nabi Ibrahim itu dibakar. Ketika Nabi Ibrahim itu datang kepada kaumnya, dia mengatakan, kenapa kok kalian nyembah patung, nggak berguna dan sebagainya. Kemudian kaumnya mengatakan, laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Kata Nabi Ibrahim, kamu dan nenek moyangmu itu sesat. Kemudian mereka berkata, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Kemudian qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard. Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah terus, tapi kaumnya nggak pernah terima. Kemudian sampai Nabi Ibrahim bersumpah, wa ta'allah, demi Allah kata Ibrahim. Itu Allah itu sumpah pakai huruf ta. Ta-nya itu menunjukkan huruf sumpah itu. La akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Lihat aja, bentar lagi akan saya hancurin patung kalian. Kemudian oleh Nabi Ibrahim faja'alahum juzada. Patung yang kecil itu dihancurkan semuanya illa kabiran lahum, kecuali yang gede itu ditinggalin satu. Kemudian ketika kaumnya balik dari tempat berhala mereka, qalu man fa'ala hadza? Siapa ini yang ngancurin patung kita? Kemudian qalu sami'na fatan. Ini buat adik-adik remaja masjid. Qalu sami'na fatan. Kaumnya berkata, kami mendengar ada seorang fatan. Fatan itu artinya anak remaja. Bapak Ibu, kalau kita buka di dalam kamus bahasa Arab, ada istilah fata, ada istilah syabab, ada istilah rijal, ada istilah syuyukh. Syuyukh itu biasanya orang tua. Rijal atau rajul itu dewasa. Sedangkan syabab itu pemuda. Kalau fata itu biasanya lebih mengarah kepada anak remaja yang usianya masih di bawah 20 tahun. Itu namanya fata. Dan di sini Allah menggambarkan Nabi Ibrahim dengan kalimat fata. Umurnya masih 20 tahun dia tapi sudah berani menghancurkan berhala. Kemudian ketika dia sudah menghancurkan berhala itu, didatangkan ke sana ditanya siapa yang mengerjakan ini, dia dengan simpel menjawab, tanya aja tuh sama Tuhan kalian yang gede. Sampai akhirnya diperintahkan oleh kaumnya itu untuk membakar ini. Qalu harriquhu. Bakar aja Nabi Ibrahim itu, bakar dia. Akhirnya dibakar dan oleh Nabi Ibrahim
itu didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulna, kami berkata, kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah berfirman kepada api, jadilah engkau dingin dan limpahkanlah keselamatan kepada Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu beratnya dakwah. Atau kisah berikutnya, ketika Nabi Ibrahim dalam surah Al-Anbiya itu berdakwah kepada bapaknya, idz qala li abihi wa qaumihi dan sebagainya, itu ternyata Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sangat berat. Nah, kita lanjutkan, kita lewati. Nabi Nuh alaihissalam juga sama, berdakwah ternyata yang jadi musuh adalah keluarganya sendiri, anaknya sendiri, istrinya sendiri. Itu berat sekali. Makanya di dalam berdakwah itu sebenarnya yang paling berat untuk diajak kepada kebaikan itu keluarga kita sendiri. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sangat sulit sekali mengajak dakwah keluarga, itu tugas kita besar sekali. Kemudian kisah Ashabul Kahfi. Ini kita tahu juga Allah menceritakan innahum fityah, jamak dari fatah. Sesungguhnya mereka itu anak-anak remaja, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu beriman dan mereka berdakwah itu untuk menjaga keimanannya sampai ditidurkan oleh Allah 309 tahun di dalam gua. Itu perjuangan dakwah mereka. Nah, maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, azan jam berapa, Pak? Maghrib jam 18.52. Oke, masih ada waktu 20 menit. Maka bentuk kemenangan kita di dalam dakwah atau bentuk kemenangan orang yang beriman itu ada 3. Ini disampaikan oleh Syekh Nasir bin Al-Umar atau Syekh Nasir bin Umar. Beliau ini adalah sekjen komunitas Tadabbur Al-Quran Internasional. Ahli beliau ini. Ahli memang di dalam tafsir Al-Quran. Nah, beliau mengatakan bentuk kemenangan orang beriman itu ada yang 3. Ada 3. Pertama, bentuk kemenangan orang yang beriman itu adalah dia bisa berkuasa dan mampu mengalahkan musuh-musuh Islam. Ini bentuk kemenangan yang pertama. Kita ambil contoh siapa? Contoh ketika Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Jalut. Wa qatala Dawudu Jalutah. Wa atahu Allahul mulk wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Ketika Nabi Daud berhasil mengalahkan Jalut, maka ini bentuk kemenangan yang pertama, yaitu musuh-musuh Allah dikalahkan. Dan ketika Nabi Daud sudah menang, dilanjutkan oleh anaknya tampuk kekuasaan, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun ternyata ketika sudah menjabat sebagai seorang nabi sekaligus sebagai seorang raja, beliau tetap masih diberikan oleh Allah cobaan yang sangat besar, yaitu kenikmatan itu apakah dia bisa bersyukur atau tidak. Sampai-sampai Nabi Sulaiman berkata, hada min fadli Rabbi, ini keutamaan yang Allah berikan kepadaku, liyabluwani ashkur am akfur. Ini untuk mengujiku, apakah aku bisa bersyukur atau aku bisa menjadi hamba yang kufur. Maka kisah Nabi Daud dengan melawan Jalut kemudian dia bisa menang, ini adalah kasus di mana Allah bisa memenangkan orang-orang beriman atas orang-orang yang kafir. Atau kemenangan Nabi Musa alaihissalam atas Fir'aun. Ketika Fir'aun itu membangkang, kemudian oleh Nabi Isa didakwahi dan dia nggak mau dengar, maka oleh Allah ditenggelamkan Fir'aun bersama dengan pasukan-pasukannya di dalam Laut Merah. Nah, kemudian yang kedua, bentuk kemenangan orang yang beriman, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adalah Allah membinasakan musuh-musuh dakwah. Orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islam itu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contoh hancurnya kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Hati-hati. Kalau ketika sudah berdakwah kemudian orang-orang itu tidak mau menerima dakwah, maka Allah akan menghancurkan mereka. Kaum 'Ad, kaum Tsamud itu bangkang, nggak mau dengar. Ketika disampaikan kebaikan, mereka nggak terima, akhirnya mereka marah, kemudian mengejar Nabi mereka, sampai akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai-sampai dalam hadis itu kan diriwayatkan oleh Aisyah itu, Nabi itu kalau lihat awan hitam itu beliau panik. Seperti kita sekarang musim hujan. Nabi itu keluar masuk rumah, ngelihat lagi ke langit. Sampai Aisyah nanya, "Wahai Rasulullah, dari tadi keluar masuk terus, ngapain sih kok lihat langit?" Maka Nabi SAW bersabda, "Wahai Aisyah, kita tidak tahu apa yang ada di balik langit itu, di balik awan itu. Bisa jadi di balik awan itu ada azab sebagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad dan kaum Tsamud." Nabi itu panik, gak berani Nabi itu, takut. Di balik awan itu ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kasus Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu jamaah di Jombang
kemarin itu baru cerita dia, Ustadz, ada jamaah kita di Masjid Muhammadiyah. Walaupun Jombang, Masjid Muhammadiyah karena PCM di sana, beliau bilang ada jamaah kita itu yang kita ajarin kalau masuk ke masjid itu sholat tahiyatul masjid dulu, kalau sholat Jumat itu. Walaupun nanti imam sudah berkhutbah, tetap sholat tahiyatul masjid dulu. Ketika ditegur seperti ini, orangnya itu marah, nggak mau ke masjid lagi katanya. Ustadz, ini harus digimanain? Saya bilang tugas kita cuma ngasih tahu. Kalau dia tersinggung dan dia nggak suka, itu hal yang biasa. Itu biar urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang paling sering saya cerita ke Bapak Ibu. Ketika saya ceramah membahas masalah riba, itu semua orang benci sama saya. Makanya saya jarang sekali ngangkat tema ini, bukan karena saya nggak mau, karena jamaah itu risih. Mungkin ini kalau kita sekarang bahas masalah riba, itu Allah Ustadz jangan bahas masalah ini dalam hati. Kenapa? Karena mohon maaf, mungkin sebagian dari kita itu mainnya di sana. Sepeda motor ke masjid, kreditnya bunga. Rumah di rumah yang kita tempati, kreditnya bunga. Kita kerja di tempat-tempat yang berbau riba, sehingga datang ke masjid pun ngaji. Ya Allah Ustadz, kok bahas masalah ini? Ketika saya bahas di Tambak Boyo, di jamaah saya sendiri, saya bilang, jangan sampai ada anak kita yang dijadikan tentara, dijadikan polisi, dijadikan Satpol PP pakai orang dalam. Marah semuanya. Sampai takmir bilang, Ustadz, ceramah Ustadz cukup menampar jamaah. Saya bilang, ceramah Ustadz itu kalau membuat kita marah, berarti kita kena sama dakwahnya itu. Cuman kadang-kadang kita merasa gak terima. Ketika Ustadz menyampaikan gini, kemudian tertampar rasanya kita gak suka, berarti dakwahnya nyampe. Berarti kita melakukan kesalahan. Makanya selama ini, kalau ada ceramah itu yang harus ngatur, Ustadz bahasnya ini ya, nanti supaya jamaah gak tersinggung. Itu mungkin ada benarnya juga, tapi ada manfaat yang lebih bagus kalau seandainya jamaahnya tersinggung. Tapi dalam tanda kutip tersinggungnya itu tersinggung yang ada tata keramanya, sopan santunnya. Jangan langsung dicaci maki, enggak. Pelajaran. Pelan-pelan kita mengajarkan bertahap. Makanya ketika saya bahas masalah riba, masalah bunga, itu jamaah mendadak nunduk semuanya itu. Enggak ada yang berani ngelihat. Kenapa? Repot sekali. Jangankan masalah riba, masalah bunga, Bapak Ibu, masalah hutang saja ketika saya bahas, itu masih banyak jamaah itu yang gak bisa terima. Ya itu kan senang ngutang ya, tapi bagian bayar repotnya minta ampun itu. Ketika saya bilang hati-hati, ngutang itu nanti di akhirat akan, ketika kita nggak bayar nanti pahala kita diberikan kepada orang yang kita hutang kepada dia, karena dia udah nggak butuh uang lagi. Hati-hati. Ketika berhutang itu jin, setan itu akan membuat kita menunda-nunda bayar hutang. Kenapa? Karena penyakit. Karena Ustadz Budi Asari itu bagus sekali. Apa kata beliau? Bukan Ustadz Budi Asari, Ustadz Umar Mita. Beliau mengatakan gini, orang hutang itu oleh setan dibuat pandangannya itu kabur. Kaburnya bagaimana? Ketika dia datang minta hutang, otomatis dia minta hutang kepada orang yang mampu. Sehingga ketika dia sudah minjam uang, berat untuk dia kembalikan. Dikaburkan pandangannya oleh setan. Kenapa? Karena setan akan membisikkan, gak usah bayar dulu, toh dia orang mampu. Dan orang yang memberikan hutang, itu biasanya kan kita repot ya Pak ya. Kalau mau minta, mau nagih itu repot. Makanya ada istilahnya itu, orang yang berhutang lebih ganas daripada orang yang memberikan hutang. Udah ngutang ngeyel lagi. Begitu dia ngutang 500.000, kita minta, Bu, Pak bayar hutangnya kemarin 500.000. Mendadak malah dia yang ngegas, Allah 500.000 aja kok minta, miskin ya. Nah dia yang ngutang kok, dia yang marah-marah ini. Makanya agak repot kita. Nah, kaum Ad dan Samud ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka tidak bisa menerima dakwah. Kita juga gitu. Kalau seandainya kita tidak bisa menerima dakwah, siap-siap akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Atau Nabi Lut alaihissalam, bagaimana rusaknya perangai kaum Nabi Lut. Dan kita sudah sepakat, semua ulama sudah sepakat dari dulu sampai sekarang, azab yang paling berat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia adalah azabnya kaum Nabi Lut. Gak ada yang lebih berat daripada ini, cinta sesama jenis. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini juga saya sampaikan kemarin. Di semua jamaah saya bilang, Bapak Ibu, nah ini perhatikan ya. Jangan nyaman kalau di tempat kita, di RT kita, di RW kita, di dusun kita, di desa kita, mohon maaf. Jangan nyaman kalau ada ahli maksiat di sana. Jangan nyaman. Karena kalau ada ahli maksiat di tempat tinggal kita, bahaya. Azab Allah akan turun. Dan kalau azab Allah turun, gak cuman kena dia, tapi kena semuanya. Maka saya kemarin ajarkan ke jamaah, karena kita masuk bab Bulughul Maram, bab tentang bab hudud itu, bab jinayah itu, saya bilang, kalau ada di tengah kita jamaah yang pezina,
Ada jamaah kita pelacur, ada jamaah kita tukang judi khamar, tugas kita jamaah masjid jangan diam. Apalagi ngomong, udah Ustadz biarin aja, yang penting kita sholat. Ya nggak apa-apa, nggak salah ngomong seperti itu. Tapi ingat, ketika kita bilang, Ustadz udahlah, biar dia aja seperti itu, yang penting kita ke masjid. Ya nggak apa-apa, nggak salah. Tapi ingat, ketika azab Allah turun kepada dia, yang kena bukan cuma dia, tapi kena kita semuanya. Makanya di dalam kitab hudud dan jinayah itu, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hukuman bagi para pezina, pelacur, kemudian bagi orang minum khamar, orang berjudi, itu salah satunya adalah ta'dzir. Ta'dzir itu apa? Diusir dari tempat dia tinggal. Makanya saya bilang ke jamaah, hati-hati. Kalau ada di antara di tengah jamaah kita itu orang yang berbuat maksiat, kemudian kita milih saja diam, siap-siap azab Allah turun kena semuanya. Atau kita ambil pilihan yang kedua. Ada syarat di dalam Islam, kalau ada orang yang jelas-jelas berbuat maksiat, kita takzir dia. Bagaimana? Kita berikan hukuman sosial, keluarkan dia dari kampung kita. Bukan berarti kita ngusir, tidak. Tapi begitulah cara syariat mengatur. Kalau kita cuma, udah Ustadz, biarin aja. Ya udah nggak apa-apa, biarin aja ketika azab Allah turun, biarin kena semuanya. Ya ini, jamaah kita, jamaah Al-Azhar. Kalau ada sekeliling jamaah kita yang berbuat salah, ingatkan, datang, kasih tahu, ajak dia ke masjid. Itu baru benar-benar orang beriman. Nabi Lut alaihissalam diselamatkan oleh Allah, disuruh keluar dari tempat tinggalnya, dan tempat tinggalnya ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang ketiga, bentuk kemenangan orang-orang yang beriman adalah kemenangan yang terlihat seperti kalah. Seperti contoh, orang beriman ketika berdakwah terbunuh, tadi Nabi Yahya, atau terusir dari kampung halamannya, seperti Nabi Yunus, pergi dari kampung halamannya karena nggak betah. Azan ya Pak? Belum kan? Atau terusir dari kampung halamannya, itu terusir dia, nggak bisa diterima dan sebagainya. Atau terzalimi, seorang ustadz itu dicaci maki, dihina-hina, direndahkan dan sebagainya. Atau terus mendapatkan intimidasi. Kalau bahasa sekarang disebut dengan kriminalisasi ulama, maka seakan-akan ustadz kiai kita itu kelihatan kalah ya, kasihan, tapi tidak. Di sisi Allah dia itu menang. Di sisi Allah itu menang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka jangan dianggap mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tapi mereka itu hidup dan di sisi Allah mereka mendapatkan kenikmatan. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini intinya. Dari beberapa potret kemenangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemenangan dakwah Islam atau kemenangan orang beriman itu bukan diukur dari capaian-capaian fisik. Keberhasilan seorang ustadz itu bukan dilihat dari berapa banyak jamaah yang dia punya. Berapa sering dia mengisi kajian, tidak dilihat dari situ. Tapi dilihat bagaimana kemenangan itu diukur dengan kesabaran dan menapaki manhaj Rabbani. Jadi kalau seandainya ustadz sejuta umat, ustadz 20 juta umat dan sebagainya dijadikan tolak ukur kemenangan, hakikatnya bukan itu. Tapi kemenangan itu adalah bagaimana perubahan itu benar-benar ada. Bagaimana ketika datang cobaan itu benar-benar bisa sabar. Ustaz Abdul Somad coba kemarin itu. Ketika beliau kasusnya itu cerai sama istrinya. Wow, langsung itu dihantam berita besar-besaran. Wah, Ustaz kok bisa cerai sama istrinya? Emang Ustaz nggak boleh cerai sama istrinya? Ustaz Adi Hidayat ketika dibilang sok pinter. Langsung ada Ustaz yang mutazir. Manhajnya nggak jelas. Siapa Adi Hidayat itu, orangnya nggak benar dan sebagainya. Diserang. Maka tolok ukur dakwah kita berhasil atau tidak, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, lihat sejauh mana kita bersabar dalam dakwah. Tadi saya katakan, kalau kita bisa bersabar sebagai dai, orang yang menyuruh kepada kebaikan, mantap. Atau kita sabar menjadi orang yang mendengarkan kebaikan, sabar posisi kita sebagai mad'u, orang yang disuruh kepada kebaikan, itu jauh lebih luar biasa. Karena terkadang untuk mendengar kebaikan pun itu sangat berat. Seperti di dalam Quran surah Al-Baqarah itu Allah ceritakan sifat orang-orang Yahudi itu ketika dibacakan ayat-ayat Taurat kepada mereka oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka tutup telinganya, itu nggak mau dengar. Makanya tadi di antara ciri orang yang beriman itu adalah ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah ini penutup saya sampaikan, jadilah seorang dai. Kita semua harus menjadi orang yang berjuang di dalam agama. Dan kemenangan tadi bentuknya ada 3 itu. Bisa jadi dengan Allah memenangkan kita secara mutlak, bisa jadi Allah mengalahkan musuh-musuh kita secara mutlak, atau bisa jadi kita kelihatan kalah, tapi pada dasarnya kita adalah menjadi seorang pemenang. Gak usah takut. Berjalan di jalan Allah ini memang berat.
berjalan di jalan Allah ini memang sulit. Tapi ketika kita bisa berhasil, insya Allah kita menjadi orang yang sangat hebat. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari semangat semuanya menjadi seorang da'i. Kalau memang nggak bisa menjadi seorang da'i, jadilah seorang yang mad'u, yang betah menjadi orang yang diajak kepada kebaikan. Karena diajak kepada kebaikan dan kita bisa istiqomah di dalamnya pun, itu menjadi orang yang hebat. Saya selalu menyampaikan, saya kadang-kadang kepingin sekali-sekali duduk di belakang dengerin orang ceramah. Makanya kan saya sering sampaikan, Bapak Ibu jamaah semuanya, ketimbang saya Bapak Ibu jauh lebih pintar. Bapak Ibu belajar dari Pak Mul, Ustadz Mulyono, belajar dari Ustadz Suwito, belajar dari Pak Sodikit, belajar dari Ustadz ini, Ustadz itu, Sarofi Munawar, dan Ustadz-Ustadz yang lain, kita belajar. Artinya Bapak Ibu mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak dengan Ustadz yang latar belakangnya macam-macam. Ada Ustadz LC, ada Ustadz alumni ini, Ustadz alumni ini, banyak. Maka Bapak Ibu itu sebenarnya jauh lebih pintar dari kami para Ustadz. Makanya besok-besok gantian. Bapak Ibu yang ceramah, kami para Ustadz yang duduk di belakang. Bapak Ibu yang duduk di sini menyampaikan tausiah, kami duduk di belakang, kami yang dengar. Tak masalah. Karena memang Bapak Ibu itu mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada kami semuanya. Tinggal ilmu ini bareng-bareng kita amalkan. Seorang ustadz ketika menyampaikan ilmu bukan berarti dia baik, enggak. Tapi ketika ustadz menyampaikan ilmu karena dia tahu teorinya, sehingga dia kepingin antara dirinya dengan jamaahnya bareng-bareng menuju kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya mohon izin pamit. Lebih dan kurang selama saya tinggal di Lamongan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Kalau selama menemani Bapak Ibu di Masjid Al-Azhar ada mungkin tata krama saya yang gak baik, kemudian ucapan-ucapan saya yang tidak berkenan, yang gak sopan, yang kelewatan batas dan sebagainya, saya minta maaf. Karena ini memang watak saya, kebiasaan saya seperti ini. Walaupun saya sudah 7 tahun tinggal di Jawa, ternyata cara bicara saya yang keras itu masih belum bisa hilang. Jadi saya minta maaf kepada Bapak Ibu kalau seandainya dalam menemani Bapak Ibu selama ini ada yang kurang, ada yang gak baik. Kemudian juga mungkin selama menyampaikan materi, kemudian di dalam menyampaikan tausiah ada yang tidak berkenan, atau Bapak Ibu merasa wah ini materinya kok biasa-biasa saja, saya minta maaf. Kemudian juga saya mohon doa kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga saya pulang ke Jogja nanti, saya mau lanjut kuliah S2, semoga kuliahnya lancar. Semoga nanti setelah lancar saya pulang, tapi nggak pulang ke Lamongan. Saya pulang ke Aceh, saya harus membesarkan atau berdakwah Muhammadiyah yang ada di Aceh. Jadi kapanpun dan dimanapun nanti, kalau seandainya berkehendak, diizinkan oleh Allah, ya saya main lagi ke Lamongan. Nanti kalau main ke Lamongan bisa ketemu lagi sama Bapak dan Ibu semuanya. Kalau memang nggak bisa, ya mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan, bertemu di lain waktu. Atau mungkin Bapak Ibu mau ketemu pas saya nikah gitu kan. Saya nikah sama orang Aceh, jamaah Al-Azhar booking pesawat. Tulis di luar itu di pesawatnya, rombongan jamaah Al-Azhar. Terbang ke Aceh, nggak apa-apa, saya terima. Karena ternyata sesuai harapan Bapak Ibu mendoakan saya nikah sama orang Lamongan tidak dikabulkan oleh Allah. Saya datang di sini nggak bawa apa-apa, saya pulang juga nggak bawa apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada saya nikah sama orang Lamongan nanti banyak yang marah itu. Makanya Bapak Ibu saya mohon doanya semoga nanti lancar studi saya. Saya juga mendoakan Bapak Ibu, biasanya hilang seorang ustadz itu akan digantikan dengan ustadz yang baru. Dan ustadz yang baru otomatis ustadz yang lebih berkualitas, ustadz yang lebih baik. Gak mungkin namanya kita cari pengganti yang lebih jelek. Pasti nyari pengganti itu yang jauh lebih baik. Makanya saya juga mendoakan semoga nanti pengganti saya itu ustadznya yang jauh lebih baik, ustadznya jauh lebih pintar, ustadznya juga jauh lebih hebat. Dan saya kira di Lamongan ini banyak adik-adik kader-kader yang sudah berhasil masuk ke kampus saya. Semoga mereka nanti bisa membangkitkan Muhammadiyah yang ada di Lamongan. Dalam hal ini khusus Muhammadiyah yang benar-benar bermanhaj sesuai apa yang ada di Muhammadiyah. Baunya itu benar-benar bau Muhammadiyah. Anak tikung ada 2, anak tambak boyo ada 1, anak perempuan ada 1. Kemudian anak Al-Mizan ada juga, anak dari Babat juga ada. Nah tinggal nanti Al-Azhar ngirim kader supaya ada yang masuk ke kampus saya, masuk ke PUTM. Jadi dia pulang ke sini, dia bisa jadi imam, dia bisa menyampaikan tausiah, dia bisa menemani Bapak Ibu untuk menghabiskan waktu di masjid ini. Jangan sampai Bapak Ibu nggak ada kadernya, nah, ini bahaya. Jadi kalau kita nyari kader dari luar itu agak repot. Seperti saya diminta untuk tinggal di Lamongan nggak bisa, saya harus pulang. Beruntungnya Bapak Ibu sekarang sudah punya ikhwan ya.
ikhwan, Ustadz Ikhwan itu, Ikhwanus Sofa yang sekarang di bawah PCN, nah, itu dimaksimalkan supaya bisa ngisi seperti ini, bisa nemenin Bapak Ibu, dimaksimalkan. Jangan sampai nanti kita bawa Ustadz tapi tidak ada kesannya di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehangatannya, terima kasih juga atas segala kebaikannya, kenangannya yang luar biasa, sudah menemani hari-hari saya di sini, selalu ada buat saya. Apalagi pas saya sakit kemarin dijenguk rame-rame itu, sampai perawatnya heran, Ustadz, perawatnya bukan manggil Ustadz, Mas sampean siapa, ditanya. Kok banyak sekali yang jenguk? Saya bilang, wah saya bukan siapa-siapa. Tapi ketika jamaah nanya, mana kamar Ustadz Fajar? Nah, perawatnya baru tahu, ternyata yang sakit itu Ustadz. Tapi nggak apa-apa lah. Saya tidak mengklaim diri saya sebagai Ustadz, karena saya belum pintar, saya masih harus banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekali lagi terima kasih atas segala kenangannya, dan saya juga minta maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu di lain kesempatan. Kalau memang nggak bisa bertemu, semoga nanti kita bisa reuni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian. Insya Allah nanti saya balik ke Jogja tanggal 19 Desember malam Ahad ba'da Isya, itu saya balik ke Yogyakarta. Tapi sebelum tanggal 19 September juga saya pulang ke Yogyakarta. Hari Senin besok saya pulang karena harus nyoblos. Kemudian hari Kamisnya saya balik. Setelah itu sisa cuma tinggal 1 minggu lagi di Lamongan dan saya balik. Dan alhamdulillah jamaah Tambak Boyo, jamaah tuan rumah saya itu ikut nganterin. Nyewa bis gede Pak, kapasitas 50 mereka ikut nganter. Padahal sama pimpinan sana nggak diizinin, karena kan nggak bisa masuk ke kampung, itu tidak diizinkan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian. Semoga kita selalu dalam ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga ukhuwah ini semakin kuat dan kita selalu bersaudara sampai akhirat nanti. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.